lagi dengan saya Arya yang akan membawakan kisah-kisah horor. Seperti biasa, di channel ini akan membahas semua cerita horor berdasarkan pengalaman saya sendiri ataupun dari rekan-rekan terdekat saya. Sebelum bercerita, seperti biasa saya akan minum kopi dulu supaya lebih rileks untuk cerita ya. Oke, hanya saya informasi aja. Take video selalu kami lakukan lebih dari tengah malam karena kami pada saat sehari-hari bekerja sebagai pegawai kantoran lah, bisa dibilang seperti itu, yang waktu luangnya hanya pada tengah malam saja. Dan kebetulan juga tengah malam adalah waktu yang paling pas untuk kami take video karena memang suasana lagi nggak berisik ya. Oke, untuk cerita kali ini langsung saja. Sebenarnya nggak ada judul ya, nggak ada judul untuk khusus untuk take video kali ini karena memang video ini dimaksudkan untuk membahas kejadian aneh ketika take video kemarin yang sayangnya tidak bisa kami publish atau kami share karena di dalam take video kami mengalami hal yang kurang menyenangkan. Oke, jadi cerita ini pada dasarnya adalah cerita atau pengalaman dari rekan saya sendiri. Kebetulan juga dia yang mendampingi saya untuk take semua video yang sudah saya upload di dalam channel ini ya. Secara besar, cerita ini sebenarnya adalah cerita yang sangat menarik menurut saya pribadi. Akan tetapi menurut saya cerita ini hanya untuk dikonsumsi saya private, dalam artian hanya rekan saya, keluarganya, dan kebetulan saya juga dikasih tahu. Jadi begini, alur ceritanya itu sebenarnya singkat, tapi entah kenapa kemarin yang saya bilang kami selalu take video lebih dari tengah malam, bisa 1:30 atau mungkin jam 2 pagi seperti sekarang ini 1:30 pagi. Keanehan terjadi ketika kami sedang berdiskusi membahas tentang narasi yang akan kami bawakan, cerita dari mana kejadiannya, bagaimana, siapa, lalu apa saja kejanggalan dalam hal tersebut. Nah, seingat saya kemarin waktu take video itu jam 1:30 atau jam 2 pagi. Dan ketika kami mulai persiapan, seperti biasa memasang ring light, HP, tripod, masang background, bersih-bersih meja untuk seperti ini. Di dalam tempat kami take video itu tiba-tiba tercium bau yang sangat tidak sedap. Anda bisa bayangkan ketika Anda mencium bau yang mungkin bau busuk bercampur dengan bau anyir. Saya untuk menyenangkan rekan saya ini, saya berkata, mungkin itu bau tai kucing. Saya keliling tempat area sekitar saya take video ini, sama saya tidak berbau, hanya di ruangan tempat saya take video. Sebagai gambaran, background ini hanya kain ya, disanggah oleh tripod 2, digantung seperti itu. Yang pertama, bau busuk yang tidak hilang dari awal kami take sampai tengah-tengah kami jeda. Di pertengahan jeda, keanehan lain terjadi. Entah Anda mau percaya tidak, terserah Anda semua yang melihat video ini. Bayangan saya dari belakang itu seperti menjauh dari saya. Karena memang seperti biasa kami take video dengan matikan lampu, hanya memakai cahaya sedikit. Otomatis ketika cahaya sorot, ada bayangan dong di sini. Tapi ketika video saya kemarin itu bayangan saya itu bergerak secara sendiri, dan kamera itu sama sekali tidak bisa fokus. Oke, kita bisa bilang itu karena technical dari HP atau gadget ya. Keanehan tidak berhenti di saya ternyata. Di tengah-tengah video itu mungkin durasi 5 menit, kami berhenti, lalu saya tanya rekan saya, ini gimana videonya?
jadi di take atau tidak. Suasana sudah mulai merinding sebenarnya, sudah mulai tidak enak, hawa panas itu masuk. Bentar, mengingat kembali cerita kemarin memang hal yang sangat aneh menurut saya, karena take beberapa video sebelumnya itu semua aman-aman aja. Sampai hari ini kami take video dengan lampu utama menyala. Yang akhirnya dari jeda tersebut berdiskusi sebentar, yang akhirnya oke, kita gagal untuk take video ini karena memang video ini menurut kami sangat krusial ya. Kalau bisa buka sedikit, jadi cerita ini adalah cerita di mana sosok bayi yang baru lahir, bayi yang baru lahir ditangani tidak oleh ahli medis atau tenaga medis, tetapi oleh sosok parakam. Saya tidak mau menjelaskan bagaimana parakam tersebut. Yang jelas, ketika bayi tersebut lahir dan bayi itu pun menghilang dalam artian meninggal ya. Tubuh bayinya ada, tetapi seluruh organ dalamnya sudah hilang, dimakan oleh parakam. Seperti itu sajalah gambaran dari cerita yang mau kami bahas kemarin. Supaya tidak panjang lebar, kita kembali ke cerita ketika kita take video. Hawa masih panas, bau busuk makin menyengat, kami semakin merinding. Ketika kami sudah ingin menyudahi itu, kami menyalakan lampu. Kagetlah saya ketika rekan saya mukanya sedikit ketakutan, mungkin agak pucat ya, karena di atas background saya ini dia melihat sosok kepala yang sedang mengintip. Sebagai gambaran, hanya kepala saja, mungkin sedahu ini dia melihat di balik background merah ini. Rambut yang terurai-berai, berantakan seperti hijau, muka yang pucat, dan mata yang mengintip seperti ini. Mungkin mereka penasaran, atau mungkin saya bisa bilang ancaman, karena mungkin memang cerita yang kami bahas kemarin itu adalah cerita yang memang menyeramkan. Saya sudah merinding, ini sudah berbagi ternyata. Saya rasa itu saja kejadian-kejadian aneh ketika kami gagal untuk mengupload video sebelum ini. Hal penting yang harus kita ambil dari cerita ini adalah kami masih baru di YouTube. Jadi belajarlah untuk memaknai atau menghargai sebuah cerita, kalaupun memang itu cerita yang sangat private atau pribadi sifatnya. Berhati-hatilah dalam memilih dan mempublish sesuatunya. Saya rasa itu saja, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di cerita